Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Siti Nabila dari SMP Negeri 4 Tembilan Hulu. Hari ini saya nak bercerita tentang air mata gadis Kuala Eno. Di sebuah pondok kecil batap nipah yang berdiri kokoh di atas pelanta kayu, tersembunyi di balik rimbunnya hutan bakau ajaib yang daunnya memancarkan cahaya keperakan di malam hari. Hiduplah seorang gadis jelita bernama Dara. Suasana di pesisir Indragiri Hilir itu selalu tenang. Hanya terdengar demburan ombak kecil yang menyapa akar-akar bakau. Dara adalah gadis yang amat penyabar dan setia. Ia selalu mengenakan baju kurung beludu berwarna merah peninggalan emaknya, dengan kain songket benang emas yang melilit anggun di pinggangnya. Suaranya selembut hembusan angin laut, halus namun menyirat ketegaran. Hatinya telah terpaut pada Awang, seorang pemuda pemberani bersuara berat dan menenangkan, yang selalu mengenakan baju Melayu tuluk belanga dan ikat kepala khas pelaut. Suatu pagi yang berkabut, Awang harus pergi. Ia menyalakan mesin pompong kayu miliknya. "Tunggulah abang, Dara. Abang akan berlayar ke Selat Bahala untuk mencari rezeki. Setelah musim angin utara berganti, abang akan balik membawakan mahar untukmu," ucap Awang dengan tatapan penuh janji. "Pergilah bang, Dara akan menunggumu di tepian tanjung ini, walau sampai rambut Dara memutih," jawab Dara dengan mata berkaca-kaca. Awang pun perlahan menghilang di balik kabut pesisir. Bulan berganti tahun, musim angin udara dah lama berlalu. Namun, sampan maupun pompong Awang tak kunjung tampak. Kabar buruk datang dari para pelaut tua. Badai besar dah menelan banyak kapal di Selat Bahala. Setiap senja, Dara duduk di ujung tanjung. Matanya tak pernah lepas menatap cakrawala. Air matanya terus menetes, jatuh satu persatu, membelah permukaan air sungai di Kuala Eno. Berbulan-bulan ia menangis, hingga sebuah keajaiban terjadi. Muncullah Cik Camar, seekor burung camar berbulu putih berkilau yang bisa bercakap layaknya manusia. Ia hinggap di dahan bakau dekat Dara. "Wahai Dara, berhentilah menangis," kata Cik Camar dengan suara yang iba. "Lihatlah ke bawah, air matamu yang tak henti-henti itu telah mengubah air sungai di parit dan muara ni. Air tawa ni sekarang jadi payau sebab duka lamamu." Dara menggeleng lemah. "Aku tak bisa berhenti, Cik Camar. Hatiku hancur." Kesedihan Dara yang teramat dalam menggetarkan dasar laut. Air sungai yang kini payau bergolak hebat. Dari dalam pusaran air muncullah datuk laut. Roh penjaga lautan menyerupai harimau air raksasa berkalung mutiara bercahaya. "Ho! Tangisanmu mengganggu ketenangan kerajaanku di dasar laut, wahai anak manusia," geraman datuk laut. Suaranya menggema seperti guntur. "Maafkan hamba, Datuk. Hamba hanya menginginkan tunangan hamba kembali," isak Dara, bersimpuh di atas pelanta kayunya. Datuk laut menatapnya iba. "Tunanganmu, Awang, kapalnya hancur di Selat Bahala. Ia diselamatkan oleh peri-peri laut, namun kini terjebak di pusaran arus abadi. Hanya cinta sejati yang bisa menongkah arus ganas itu. Ambillah mutiara ajaib ini, lemparkan ke laut bersama satu tetes air mata terakhirmu yang paling tulus. Tapi ingat, jika cintamu goyah sedikit saja, kau dan dia akan menjadi buih lautan selamanya." Dara tak ragu sedikit pun. Ia bangkit, kemudian menggenggam mutiara itu dan meneteskan air mata ke atasnya. "Demi cinta sejati, bawalah Awang balik.
teriak Dara lalu melemparkan mutiara itu ke tengah ombak Kualeno. Begitu mutiara menyentuh air yang payau, cahaya keemasan meledak, membelah kegelapan malam. Air laut yang ganas tiba-tiba menjadi tenang. Cahaya itu membentuk jalan terang membelah selat Bahala. Dari kejauhan, sebuah sampan kecil yang digerakkan oleh sirip cahaya itu meluncur mendekat. Di atasnya berdirilah Awang. Pakaiannya lusuh, namun senyumnya merekah melihat tunangannya. Dara, abang balik! Seru Awang. Dara berlari ke tepian, air mata kebahagiaan kini menggantikan air mata duka. Mereka akhirnya berpelukan, disaksikan oleh Cik Kamar yang mengepakkan sayap gembira dan Datuk Laut yang perlahan kembali ke dalaman ombak. Awang dan Dara akhirnya menikah dan hidup bahagia di pondok kecil mereka. Namun, sebagai bukti kesetiaan dan besarnya pengorbanan cinta Dara, air sungai di Kualeno tak pernah kembali menjadi tawar. Air itu tetap payau hingga hari ini, menyimpan memori magis tentang air mata seorang gadis pesisir. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.